warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang biografi dan peran seorang pahlawan nasional Indonesia kita. Apakah kalian sudah tahu siapa? Ya, beliau bernama Rahma L. Yunusya. Sebelum masuk ke videonya, aku mau memperkenalkan diri aku dulu ya. Halo, perkenalkan, nama aku Belvana Katmiarianti dari kelas 11 MIPA 1 absen 10. Aku berasal dari sekolah Kota Aman, Surabaya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like dan komen di bawah, dan jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Kita langsung lanjut ke pembahasannya ya. Biografi Rahma L. Yunusya. Yunusya lahir pada tanggal 29 Desember tahun 1900 di sebuah rumah gadang jalan, Lubuk Mata Kucing, Kanagarian, Bukit Surungan, Padang Panjang. Beliau merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Zainuddin Labai, Mariah, Muhammad Rasyad, dan Rihana. Ayah dari Rahma L. Yunusya ini bernama Sheikh Muhammad Yunus dan ibundanya bernama Rafi'ah. Ayah Rahma L. Yunusya ini adalah seorang ulama besar dan seorang Qolidli Negeri Pandai Sikat dan pimpinan tarekat Naqsyabandiyah Al-Qolidiyah. Sedangkan ibundanya kerap sekali disapa Umi Rafi'ah yang mempunyai keturunan darah ulama. Rahma ini tumbuh menjadi anak yang keras hati dan memiliki kemauan yang kuat. Menginjak usianya yang ke-10 tahun, Rahma sudah gemar mendengarkan kajian yang diadakan di beberapa surau. Buat kalian yang belum tahu surau itu apa, jadi surau itu tempat beribadahnya umat muslim seperti beribadah sholat, membaca Al-Quran, witir, dan lain-lain sebagainya. Rahma juga mempunyai kepribadian yang pendiam dan pemalu sehingga membuat dirinya jarang bergaul dengan teman sebayanya. Ia lebih menghabiskan waktunya di rumah untuk menjahit pakaian dan juga menyukai beberapa kerajinan tangan. Pada usianya yang ke-15 tahun, Rahma L. Yunusya sempat bersekolah di Dinaya School yang dipimpin oleh kakaknya sendiri, yaitu Zainuddin Labai L. Yunusy. Di sekolahnya tersebut, Rahma kerap sekali melihat bercampurnya para laki-laki dan perempuan di dalam satu kelas yang sama, sehingga membuat perempuan itu merasa kurang bebas untuk menentarakan pendapat dan menggunakan haknya dalam belajar. Rahma sendiri ini masuk ke dalam PMDS atau bisa disebut dengan pemimpinan murid Dinaya School. Rahma akhirnya mengajak teman-teman perempuannya di PMDS ini buat mengutarakan gagasan untuk mendirikan pendidikan sekolah perempuan tersendiri. Keinginannya tersebut supaya perempuan itu bisa mendapatkan haknya yang sesuai dengan fitrah mereka dan dapat diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Pada usianya yang ke-16 tahun, Rahma menikah dengan seorang alim balik yang bernama Haji Bahauddin Latif. Namun sayangnya pernikahan mereka tidak berjalan lama, sekitar 6 tahun mereka berdua memilih buat bercerai. Dan si Rahma L. Yunusya ini tidak memiliki seorang anak, sehingga mereka memilih membuat bercerai. Dan si Rahma L. Yunusya ini setelah menikah dengan suaminya yang bernama Bahauddin Latif tidak bersuami lagi dan memofuskan dirinya buat mendirikan pendidikan perempuannya ini yang didirikan bersama teman-temannya di PMDS tersebut. Pada tanggal 1 November tahun 1923, Rahma dan teman-teman perempuan PMDS-nya akhirnya mendirikan Dinaya School Putri yang bertempat di Masjid Pasar Usang. Hal tersebut didukung oleh kakaknya yang bernama Zainuddin Labai. Dari sekolah inilah perempuan mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai fitrah mereka. Pada tahun 1927, Rahma mengalami kekurangan biaya dalam mendirikan gedung perguruannya. Ia menolak bantuan yang diberikan kepadanya dengan halus dan bijaksana. Ia ingin menunjukkan kepada para kaum laki-laki bahwa para kaum perempuan juga melakukan apa yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Ia ingin menunjukkan kepada kaum laki-laki bahwa perempuan itu tidak selemah dan serendah apa yang dikira. Sekitar tahun 1931 sampai 1935, Rahma kembali menuntut ilmu kesehatan dengan mengikuti kursus kebidanan di RSU Kayu Tanam dan mendapatkan izin praktek atau ijazah bidan dari dokter. Ia juga mempelajari ilmu kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan dan juga bidang olahraga.
ilmu-ilmu yang ia pelajari tersebut yang akan menjadi modalnya untuk mengembangkan sekolah yang didirikannya tersebut. Madrasah Diniyah Putri menerapkan pendidikan modern yang mengajarkan pendidikan ilmu agama dan ilmu umum serta keterampilan. Namun sekolah ini lebih menitik beratkan pada ilmu agama. Pada permulaan didirikannya sekolah ini banyak sekali yang mencemooh. Hal ini dikarenakan yang menjadi pengajar di sekolah tersebut adalah seorang perempuan. Namun ejekan-ejekan tersebut tidak menggoyahkan Rahma El Yunusiyah untuk memperjuangkan sekolah pendidikan untuk perempuan. Rahma El Yunusiyah ini tidak hanya mendirikan Madrasah Diniyah Putri, ia juga mendirikan sekolah-sekolah lainnya, antara lain seperti Menyesal School, Sekolah Dhamma, Islamic Holland School, Uliyatul Muallimin El Islamiyah, dan masih banyak-banyak lainnya juga. Atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Rahma El Yunusiyah untuk mendirikan sekolah perempuan demi menyelamatkan perempuan dari kebodohan, menjadikannya ulama perempuan yang sangat berpengaruh, khususnya di Padang Panjang dan Tanah Minangkabau. Oleh karena itu, beliau dijuluki sebagai pelopor pendidikan di Indonesia. Nah, itu teman-teman biografi dari seorang Rahma El Yunusiyah. Sekarang aku akan menjelaskan peran beliau itu apa aja. Peran Rahma El Yunusiyah ini adalah seorang motivator dan inspirator pergerakan kaum wanita, khususnya di Tanah Minangkabau. Salah satu bukti konkret cita-cita beliau terhadap memperjuangkan harkat wanita adalah dengan mendirikan Madrasah Diniyah Putri pada tanggal 1 November 1923 di Padang Panjang. Itu tadi teman-teman pembahasan mengenai biografi dan peran seorang Rahma El Yunusiyah. Kenapa aku memilih Rahma El Yunusiyah sebagai pahlawan nasional yang jadi panutan buat aku? Karena beliau itu mengajarkan kita sebagai para perempuan buat kalau kita tuh sebenarnya gak lemah dan gak rendah di mata para laki-laki gitu loh. Sebenarnya kita sama para laki-laki itu sama, agar harga diri kita di hadapan para laki-laki itu tidak dianggap rendah oleh laki-laki. Karena kan sekarang kebanyakan para anak laki-laki itu menganggap para perempuan tuh rendah dan lemah seperti itu. Nah, aku bisa belajar banget dari Ibu Rahma El Yunusiyah ini kalau sebenarnya perempuan itu juga hebat seperti yang lain-lainnya juga seperti itu. Walaupun satu saat perempuan nanti itu menjadi seorang ibu dan seorang istri buat suaminya, kita juga harus mempunyai pendidikan yang tinggi juga gitu, agar tidak sepenuhnya bergantung kepada para laki-laki. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita aku hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. You might be the wrong